Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada manga One Piece chapter 1086. Dimana seperti yang kita ketahui pada isi chapter tersebut ya, pada dasarnya ada beberapa hal yang cukup menjanggal dan cukup aneh jika tidak ada penjelasan lebih detailnya di balik itu semua. Yang mana untuk kejanggalan pertama itu jatuh kepada buku yang dipegang oleh Ivankov. Apakah itu adalah objek pengalian isu? Yap, buku yang dipegang oleh Ivankov adalah buku yang pada chapter ini menjadi suatu patokan pradugaan seorang Ivankov kalau sosok bernama Imo yang dilihat oleh Sabo di Marijoa adalah orang yang sama pada abad kekosongan dengan nama Nerona Imo. Dan Mim merasa hal yang dibicarakan oleh Raja Cobra sebelumnya, di mana Raja Cobra sempat mengatakan pernah mendengar atau pernah tahu nama Imo sebagai 20 orang pertama pada masa itu, yang mana sangat besar kemungkinannya kalau Cobra juga mengetahui pengetahuan soal itu karena dia membaca buku yang sama seperti buku yang dimiliki oleh Ivankov. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah siapa pembuat buku itu? Apa tujuan daripada buku tersebut? Apakah yang membuat buku tersebut adalah kesengajaan World Government pada masa itu ya sebagai bukti terciptanya World Government, ataukah ada seorang sejarawan yang mencoba mengungkap kebenaran di balik buku itu? Yang mana jika itu yang ditanyakan, sepertinya untuk saat ini ya, nampaknya buku tersebut diciptakan oleh kalangan 20 kerajaan, alias atau bisa dikatakan buku ini diterbitkan oleh World Government secara langsung. Pasalnya, Ivankov tidak mengetahui sejarah lainnya di balik buku tersebut, seperti sejarah mengenai abad kekosongan. Dan jika pula seorang Cobra juga pernah membaca buku yang sama, pada chapter sebelumnya Cobra sendiri mengaku kalau dia tidak pernah menemukan catatan yang mengisahkan pada abad kekosongan. Jadi bisa dibilang seperti judul bukunya yaitu Genesis yang memiliki arti kejadian, itu hanyalah buku yang meriwayatkan kejadian terbentuknya World Government yang bersumber daripada 20 orang pertama pada masa itu. Dan itu juga akan jadi sinkron dengan referensi daripada buku Genesis di dunia nyata, di mana buku itu pada dasarnya ada di dunia nyata yang isinya kurang lebih mengenai sejarah atau asal-usul penciptaan dunia. Nah, bisa disimpulkan kalau buku yang dipegang oleh Ivankov dan berkemungkinan dibaca oleh Cobra juga itu adalah buku yang berisi sejarah terbentuknya World Government, yang mana kita tahu ya itu dari 20 raja pada masa itu, yang mana intinya adalah buku ini sama sekali tidak menjelaskan soal kejadian yang ada di abad kekosongan, melainkan hanya buku yang meriwayatkan kejadian terbentuknya World Government. Yang mana ini akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah hal ini sinkron dengan penyebutan Gorosei untuk seorang Im Sama? Dimana seperti yang kita ketahui ya, Gorosei pernah menyebutkan nama Im Sama dengan awalan atau penyebutan sebagai seorang pencipta. Tentu saja itu menjadi suatu indikasi kalau seorang Im Sama adalah mungkin yang menjadi seseorang yang menciptakan itu, karena pastinya ada alasan kenapa Gorosei menyebut Im Sama sebagai seorang pencipta. Namun yang jadi masalahnya adalah bagaimana Im Sama bisa disebut sebagai pencipta, sementara di sisi lainnya ada kisah yang menyangga akan hal itu, yaitu kisah 20 raja mendirikan suatu tata kosong yang tak seorang pun diperkenankan duduk di atasnya. Dan ya, itu dia kejanggalannya, yang mana dari hal itu harus ada penjelasan bagaimana dan apa yang terjadi, kenapa Im Sama bisa dinyatakan sebagai sang pencipta, dan juga apa alasan seseorang Im Sama menyembunyikan keberadaannya dari publik, bahkan sampai ada kisah tata kosong tersebut. Apakah ternyata buku ini serta kisah tata kosong adalah media pengalian isu yang dilakukan oleh Im Sama? Dan jika ada pengalian isu, apa masalahnya di balik itu semua? Ya, bagaimana menurut kalian?
Yap, berbicara soal kejanggalan, sejatinya Vegapunk adalah orang yang penuh kejanggalan sejak chapter 1086 diterbitkan. Dimana di satu sisi, Dragon mengatakan kalau tak mungkin seorang Vegapunk mampu dan sudi menciptakan suatu senjata yang tujuannya untuk membinasakan seperti itu. Yang dimanapun dari apa yang dikatakan oleh Dragon pada dasarnya itu cukup berlandaskan, karena dengan bukti yang terdapat pada cover story dan juga pada senjata yang digunakan oleh salah satu anggota SWORD, ciptaan Vegapunk hanya sebatas mengubah peluru menjadi bunga, yang mana ciptaan Vegapunk itu pun dianggap sangat menjijikan oleh Caesar, Queen dan juga Judge. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Dragon pada dasarnya adalah hal yang tidak salah. Tidak mungkin yang menghancurkan Lucia adalah senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Namun kenyataan pahitnya terjadi di mana dengan jelasnya pula para Gorosei mengatakan kalau itu adalah senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Dan mungkin pada saat proses penyerahan senjata itu sebenarnya terjadi pada cover story yang satu ini. Vegapunk yang berada di Marijoa sebenarnya itu dia sedang menyerahkan senjata yang ia ciptakan, yaitu senjata Mother Flame yang dibuat langsung oleh Vegapunk. Jadi tentu saja ini menjadi suatu kejanggalan, walaupun di sisi lainnya kita bisa melihat ya dengan apa yang terjadi pada cloningan Vegapunk. Dimana jika cloningan Vegapunk ini memiliki sifat langsung dari seorang Vegapunk, pada dasarnya seorang Vegapunk memiliki sifat yang bisa dikatakan tega jika membuat senjata pemusnah massal sekalipun. Min, bukannya Mother Flame ini adalah Uranus? Seperti teorinya Ivankov, jika itu bukan ciptaan Vegapunk, maka itu adalah senjata kuno. Ya, itu mungkin saja, tapi jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Gorosei ataupun apa yang dibicarakan oleh Gorosei terkait hal itu ya, tampaknya itu murni buatan Vegapunk. Pasalnya Gorosei Saturn lah yang menyiapkan senjata itu sebelum dioperasikan, dimana Saturn sendiri adalah Gorosei yang bekerja di bidang sains. Tentu akan sangat masuk akal kalau senjata ini adalah senjata yang diciptakan oleh Vegapunk dan Saturn mampu mengaktifasinya atau mengoperasikannya. Selain daripada itu, jika Mother Flame adalah Uranus, mungkin akan lebih masuk akalnya kalau itu sebatas tiruan, karena Vegapunk sendiri pada dasarnya adalah ilmuwan pengkopi handal, baik mengkopi buah iblis, kemudian mengkopi DNA Lunaria, kemudian pula mengopi makhluk hidup lainnya, bahkan mengkopi prototipe robot kuno. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang Vegapunk ini? Apakah Vegapunk masih memiliki hal yang disembunyikannya atau tidak sama sekali? Ya, sampai jumpa kalian dan sampai lagi di video selanjutnya.